Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan praktikum 8 tentang FTP server. Pertama, apa sih FTP server itu? FTP server itu adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke servis internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP bisa melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerjanya, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data komputer. Di sini ada macam-macam aplikasi FTP client. Ada FileZilla, WinSGP, GFTP. Ketiga aplikasi ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekarang kita ke perintah dasar FTP. Ada FTP, lalu alamat FTP server ini untuk mengkonekkan ke FTP server dari PC client, lalu melihat direktori server dengan command dir, mengupload file dari PC client ke server, put nama file, lalu mendownload file dari server ke PC client, get nama filenya apa, lalu keluar dengan command quit. Baik, sekarang kita langsung ke percobaannya. Pertama kita susun skenario seperti ini jaringannya. Kalau sudah, pastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Sekarang kita ke PC4. Tidak perlu semua PC karena cukup satu saja yang untuk mewakili jaringan tersebut. Lalu ke laptop. Smartphone, dan semuanya bisa tersambung ke FTP server ini. Kita lanjut ke nomor 2, nyalakan servis FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba, passwordnya juga coba dengan akses full, yaitu bisa value, write, read, delete, rename, dan list.
seperti ini, ada username coba dan passwordnya coba. Jangan lupa kita on kan service FTP nya. Lalu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt. Kita ketikkan ini pesan dari PC1. Karena saya sebelumnya sudah mencoba, kita buka langsung saja yang pertama. Ini sudah seperti ini. Lalu kita save. Jika sudah, sekarang kita kembali. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Sudah ada pesan pc1.txt. Lalu pada PC1 buatlah koneksi ke server. Yang pertama kita coba ketikkan ftp 434343.2. username kita masukkan coba, passwordnya juga coba. Ini sudah connect, langsung kita upload file tadi ke FTP server dengan cara put pesan pc1.txt. Berhasil. Lalu kita quit. Sekarang kita pindah ke laptopnya. Kita masukkan perintah yang sama, kita konekkan dulu. Username coba, sudah connect. Sekarang kita coba mendownload file tadi dengan cara get pesan pc1.txt. Kita ketikkan get pesan pc1.txt. Berhasil. Sekarang kita quit dan kita cek apakah file tadi sudah ada di laptop atau belum. Dan sudah ada di sini pesan pc1.txt. Lalu kita beralih ke mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah data, dan mengirimnya serta informasi dalam bentuk email, surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsinya, mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima, penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah untuk saling berkirim pesan. Lalu kita di sini juga ada web mail server yang berbasis web. Tapi bila kita mengakses mail server menggunakan web, berarti kita menggunakan IMAP atau juga yang menggunakan
POP3 seperti ini contohnya. POP3 ini memiliki kelebihan. Kelebihannya diantaranya ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Jadi POP3 ini langsung otomatis mengunduh dan mengecek setiap 5 menit apabila ada email yang masuk. Dan di POP3 ini juga, ini meskipun kita sudah di rumah pulang, kita juga bisa tetap membalas emailnya. Jadi ketika kita terhubung ke internet, maka secara otomatis email tersebut akan langsung terkirim ke alamat tujuannya. Lalu kita coba langsung aja ke skenario nya, percobaannya masih dengan menggunakan jaringan yang sama. Lalu kita coba pastikan PC 1, 4 dan laptop maupun smartphone dapat tersambung dengan DNS dan mail server. Sekarang bisa terhubung ke mail server. Lalu kita coba PC 4, juga bisa terhubung juga. Kita ke laptop dan juga smartphone. Oke, jadi semua jaringan yang mewakili ini bisa terhubung ke mail server tadi. Kita ke nomor 2, tambahkan entry DNS mail.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita tambahkan DNS tadi. Di DNS servernya kita tambahkan mailku.com dan address 434343.4. Nah, sudah. Lalu kita coba pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Pertama, PC 1 kita coba meresolve domainnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa. Ini melalui DNS server 333333.1. mailku.com ini memiliki address 434343.4. Lalu kita ke laptopnya, kita masih menggunakan perintah yang sama. Kita akan mereserve domainnya.
434343.4. Sekarang kita beralih ke mail servernya. Email kita tambahkan domain name mailku.com. tambahkan dua user, yaitu user 1 dengan password tidak perlu diisi, dua akun pengguna. Kita buat saja 1 2 3 4, lalu user 2 juga sama 1 2 3 4. Nah, lalu kita konfigur pada PC 1. melalui aplikasi mail client. Nama mail client, mail coba your name user 1 at mailku.com, incoming mailku.com. Ini juga sama, user 1 1 2 3 4. Lalu kita coba mengirim email ke user 2 at mailku.com. Subjeknya tes 1. Ini pesan dari PC 1. Kita send, lalu kita coba kita ke laptopnya. User 2 at mailku.com username user 2.
kita coba mengirim pesan lagi. Lalu kita coba ternyata tadi minta untuk diulang lagi autentikasinya. Sekarang kita sudah menerima pesan dari PC1 tadi. Sekarang kita coba untuk mereply ini, membalas pesan tersebut. Kita coba pesan sudah diterima. Nah, sekarang kita cek di PC1. Ini sudah tersampaikan pesannya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.